Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UM Studio yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tahsirah yang bertemakan tentang 3 tingkatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dijamin masuk ke dalam surga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang saya kira bahwa ketika kita mendengarkan hadis ini terpotong, pemirsa sekalian, kita semua akan merasakan bahagia. Hadisnya mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Bahwa setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, ketika kita mendengarkan hadis ini cuma sampai di sini saja, di situ kita akan merasakan bahagia dan senang. Karena Rasulullah menjamin bahwa semua umat Rasulullah pasti akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi hadis ini tidak hanya sampai di situ. Dilanjut oleh Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka disitulah mungkin kita bertanya, apakah ada orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Ini pun juga membuat para sahabat bertanya pada saat itu, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asaini faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, maka itulah umatku yang ingin masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mengikutiku, maka itulah umatku yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Ya, jadi maka mungkin pemirsa studio bertanya, lalu yang manakah tingkatan umat Rasulullah yang dijamin masuk ke dalam surga itu? Ini kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surah Fatir ayat 32. Tsumma arasnal kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah mengatakan, dan sungguh telah kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan di antara mereka ada yang zalim li nafsi, ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang muqtasid, pertengahan, dan ada yang sabiqun bil khairati biiznillah, tahu yang paling dahulu mengerjakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentunya ketiga tingkatan ini, karena caranya menyikapi Al-Quran berbeda-beda, maka prosesnya untuk masuk ke dalam surga juga berbeda-beda. Yang pertama tadi, zalimul li nafsi, itu mereka akan dihisap dulu, masuk dulu dalam neraka, lalu kemudian dihisap dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Karena pada saat hidup di dunia lebih banyak amalan keburukan yang dia lakukan daripada amal kebaikan, maka dia dimaksud dengan orang yang zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tapi masih lari daripada kebenaran-kebenaran itu. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan, tapi masih dikerjakan. Lalu kemudian yang kedua tadi, golongan muqtasid, pertengahan, orang beriman. Jadi segala yang wajib-wajib dikerjakan, agar tapi persoalan yang sunnah biasa masih kemudian tidak istiqomah terhadap yang sunnah-sunnah itu. Makanya yang golongan ini itu akan dihisap tapi dengan hisap yang ringan. Lalu kemudian yang terakhir tadi, golongan sabiqun bil khairati biiznillah, mereka adalah orang yang paling dahulu mengerjakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa akan ada golongan dari Rasulullah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu yang dijamin masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, mereka yang kemudian persoalan wajib tuntas dia kerjakan, begitupun juga dengan sunnah mereka istiqomah mengerjakannya.
Ya, makanya keistimewaannya adalah mereka akan masuk surga tanpa hisab. Akan tetapi pemirsa sekalian, untuk menjadi salah satu dari 3 golongan tadi, apakah berada di tingkatan pertama, kedua atau ketiga, itu mempunyai 4 syarat. Jadi syarat yang pertama itu adalah mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua syaratnya, tidak boleh membenci satupun ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat syaratnya adalah tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tauhid. Misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berlaku syirik. Ya, itu adalah sesuatu yang membatalkan tauhid. Mempelajari sihir, itu semua adalah hal-hal yang membatalkan tauhid. Ya, jadi inilah kemudian 4 syarat yang kemudian harus kita miliki untuk menjadi salah satu dari tingkatan umat Rasulullah SAW yang tadi dijamin masuk ke dalam surga. Saya kira itu pemirsa studio sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.